Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi bersama Kak Seren dan Kak Serin dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdiri, kita menyanyikan Mars PA. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 346 bait 1 dan yang kedua. Adik-adik, kita mau doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Seri. Adik-adik, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh bersama-sama untuk beribadah melalui online ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai dengan yang akhirnya. Biarlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 346 baitnya yang ketiga. Kami siap
Adik-adik, kalau persilakan duduk kembali. Adik-adik, kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Amri. Kak Amri. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita masuk firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Walaupun kami akan melakukan ibadah online ini, berkatlah ya Tuhan, agar supaya kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan membaca Mazmur kami ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan, agar supaya kami dapat mengerti dan melakukan di kehidupan kami setiap sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, untuk pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kamri yang akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca yang tercetak ke dalam. Untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat yang satu ini. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Tibrau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tibrau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon raja orang Amori. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikian adik-adik pembacaan firman pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita yang satu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari Minggu ini Bapak Mazmur mau berbagi cerita buat kita nih. Apa ya yang mau diceritakan Bapak Mazmur? Bapak Mazmur bilang dia akan bercerita tentang yang dialami oleh orang-orang Israel dulu waktu mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Memangnya orang Israel kenapa ya? Adik-adik coba lihat deh gambar ini. Bapak Mazmur bilang, dulu kami orang Israel pernah dijajah sama orang Mesir. Kami ditindas
kami diperbudak, kami harus kerja untuk orang Mesir, kami kerja agak lambat, kami dipukuli, kalau kami sudah bekerja dengan baik, tetap kami dicambuk oleh mereka. Mereka sangat jahat. Adik-adik, kasihan sekali ya keadaan orang Israel waktu itu. Mereka tidak bisa melawan. Karena kalau melawan, keadaan mereka malah lebih susah loh. Tapi adik-adik, Bapak Mazmur bilang, Syukur, puji Tuhan, Tuhan sangat baik. adik-adik, Bapak Mazmur itu lucu ya. Masa orang Israel dipukul, dicambuk, kok malah bersyukur? Oh, ternyata Bapak Mazmur bersyukur karena Tuhan menolong orang Israel. Adik-adik, coba lihat deh gambar ini. Orang Mesir cuma bisa menangis loh, karena Tuhan menghukum mereka. Kematian dialami setiap anak sulung orang Mesir. Adik-adik, akhirnya orang Israel bisa lepas dari orang Mesir. Mereka sangat senang loh, karena sekarang tidak ada lagi yang menyakiti mereka. Akan tetapi, sekarang mereka tidak bisa lagi tinggal di sana. Kenapa ya adik-adik? Mereka harus keluar dari negeri Mesir. Mereka harus mulai berpikir untuk mencari tempat baru. Di mana mereka akan tinggal nanti ya? Lihat deh gambar ini adik-adik. Orang Israel yang banyak sekali jumlahnya, seperti orang rombongan yang besar ya. Mereka memulai perjalanan. Mereka meninggalkan tanah Mesir loh. Tapi mereka mau kemana ya? Adik-adik, orang Israel belum lama berjalan. Mereka berhadapan dengan sebuah lautan. Laut Tiberau namanya. Mereka mencari jalan lain tidak bisa. Karena ternyata tentara Mesir di belakang mereka loh, yang mengejar mereka, yang mengendari kendaraan kuda lagi. Syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kata Bapak Mazmur. Loh, Bapak Mazmur kayaknya salah nih. Orang Israel mau jalan maju kan tidak bisa karena ada lautan luas. Mau berputar arah juga tidak bisa karena sudah ada tentara Mesir yang di belakang. Kenapa Bapak Mazmur harus bersyukur? Bapak Mazmur menjelaskan begini adik-adik. Itu karena Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan air laut segera terbelah sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah dengan aman. Tuhan itu hebat. Itulah yang kalian digambarkan ini. Tuhan yang berkuasa atas lautan. Orang Mesir yang dengan bala tentaranya mengejar orang Israel. Bagaimana kabarnya ya? Wah, ternyata mereka tidak mau menyerah adik-adik. Mereka terus maju. Mereka tetap mengejar. Sekalipun mereka harus masuk ke dalam lautan. Puji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dia sangat mengasihi kita. Kata-kata itu keluar lagi adik-adik dari mulut Bapak Mazmur. Kenapa ya? Coba adik-adik lihat di gambar ini. Oh, itu penyebabnya. Bapak Mazmur memuji Tuhan. Rupa-rupanya bala tentara Mesir yang tadi mengejar orang Israel semua tenggelam. Setelah semua orang Israel menyeberang laut, maka lautnya yang tadi dibuka Tuhan sekarang kembali ditutup oleh Tuhan. Hingga tentara Mesir tidak ada yang selamat. Adik-adik, 1-2 bahaya besar sudah dilewati orang Israel. Karena Tuhan menolong mereka. Sekarang mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Tapi dulu kan belum ada kompas yang bisa menunjukkan arah kemana mereka pergi. Bapak Mazmur bilang, Puji Tuhan, kasih setia Tuhan selama-lamanya. maksudnya Bapak Mazmur apa ya? Apakah Bapak Mazmur senang melihat orang Israel bingung karena tidak tahu jalan? Oh, rupanya Bapak Mazmur sudah lihat di atas, di hadapan orang Israel. Ada gumpalan daun besar adik-adik. Apakah adik-adik lihat dalam gambar ini? Ada gumpalan awan yang besar. Iya, itu tandanya dari Tuhan. Tanda bahwa
Tuhan membimbing jalan orang Israel. Tuhan yang menunjukkan jalan kemana mereka pergi. Luar biasa Tuhan itu ya. Dengan kehadiran Tuhan dalam awan, mereka tidak akan tersesat adik-adik. Bapak pemazmur bilang, Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. kali ini adik-adik, Bapak pemazmur bersyukur untuk apa ya? Coba lihat gumpalan putih yang jatuh dari langit, itu harus mereka kumpulkan. Sebab itu bisa diolah jadi roti untuk menjadi makanan bagi orang Israel. Itu roti mana dari Tuhan. Ternyata betul adik-adik, orang Israel belum punya ladang. Dari mana mereka akan makan? Bekal yang mereka bawa dari Mesir sudah pasti habis. Sekarang mereka tidak perlu khawatir adik-adik untuk makan dan minum, sebab Tuhan menolong mereka dan memelihara hidup mereka. Adik-adik, baru habis cerita tentang roti. Tiba-tiba Bapak Mazmur ngomong seperti ini. Puji Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Adik-adik, coba kita tanya Bapak Mazmur. Kali ini bersyukur untuk apa lagi ya? Bapak Mazmur malah menjawab seperti ini adik-adik. Setiap kali orang Israel mau melewati suatu daerah, mereka tidak diizinkan oleh raja di daerah itu. Bahkan dengan tentara dalam jumlah besar, mereka menyerang orang Israel, tapi semua usaha mereka yang jahat itu gagal. Karena Tuhan menolong orang Israel, mereka malah lari dan tidak berani melawan orang Israel. Akhirnya, adik-adik, orang Israel sampai juga di tanah yang diberikan Tuhan untuk mereka, yaitu tanah Kanaan, tanah yang subur dan sangat indah. Di sana, orang Israel akan tinggal untuk selama-lamanya. Sekarang, mereka bukan lagi budak, tapi bangsa yang merdeka. Mereka yang bisa bebas karena Tuhan. Mereka selamat dalam perjalanan karena Tuhan loh. Mereka bisa punya tanah juga karena Tuhan adik-adik. Karena itu, seperti yang selalu dikatakan Bapak Mazmur, Pujilah Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kata itu juga keluar dari mulut orang Israel. Mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan, dan mereka sangat bangga sebab mereka punya Tuhan yang hebat. Nah adik-adik, kami percaya bahwa bukan hanya orang Israel yang pernah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, tapi pasti adik-adik juga pernah loh, bahkan sering mengalami pertolongan Tuhan. Waktu kita sakit, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Waktu kita di jalan, Tuhan selamatkan kita. Waktu kita tidur, Tuhan selalu jaga kita. Karena itu adik-adik, kita harus tetap percaya bahwa tidak ada yang lain yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Tuhan sudah sangat berkuasa. Ingat cerita yang tadi enggak adik-adik? Tuhan berkuasa atas orang Mesir. Tuhan berkuasa atas laut Tiberau. Tuhan berkuasa di atas awan. Tuhan berkuasa mengirim makanan dari langit. Dan Tuhan berkuasa menjauh yang jahat. Seperti raja-raja Kanaan. Tuhan kita hebat ya adik-adik. Jadi, kalau adik-adik susah atau sedih, maka jangan pernah ragu-ragu. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi, jangan lupa, setiap kata-kata yang selalu diulang Bapak Pemazmur. Apa tadi adik-adik katanya? Ya, betul. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya, kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menolong adik-adik loh, maka kita tak boleh sombong dan mengatakan bahwa karena saya hebat, saya juga bisa. Tapi kita harus merendahkan hati dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menolong saya. Terima kasih untuk selalu membuat saya bangga bahwa saya punya Tuhan yang hebat.
Jangan lupa untuk bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan ya adik-adik. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dari lagu Kidung Ceria 337 ayat 1. Adik-adik, kita sudah melakukan meresponi Mazmur firman Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kami boleh mengikuti IHMPA di rumah melalui ibadah online ini. Kami anak-anak-Mu bangga mempunyai Tuhan yang maha baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu menolong dan menjaga serta melindungi kami di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, jagalah kami seperti Tuhan selalu menjaga bangsa Israel di tengah mereka pada masa perbudakan yang mereka alami. Ya Tuhan, berkatlah ya Tuhan dalam sekolah kami ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan pada saat pandemi seperti ini kami akan melakukan dan menjalani pembelajaran online ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan agar supaya kami dapat mengikuti dan pada saat melihat hasil dan menerima rapot ya Tuhan, kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan. Sehingga kami sudah bisa membanggakan orang tua dan juga Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan kepada guru-guru yang dalam memberikan materi kepada kami ya Tuhan, agar supaya mereka selalu bersabar pada saat pandemi seperti ini ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan kepada mereka yang sampai ke pelosok yang tidak mendapatkan jaringan ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan kepada mereka ya Tuhan, agar supaya mereka bisa melakukan pembelajaran online ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan pada ibadah terlebih juga ya Tuhan, agar supaya mereka dapat mengikuti ibadah online di gereja mereka masing-masing ya Tuhan, walaupun kesulitan dalam jaringan ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan kepada gereja kami, berikanlah ya Tuhan jagai dan sertai kepada Pak Pendeta beserta keluarga dan juga majelis ya Tuhan. Tuhan, berkatilah dia, lindungi dan jaga ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ya Tuhan di setiap kegiatan gereja kami ini ya Tuhan, baik ibadah online ataupun yang nanti akan melakukan ibadah yang secara bertahap akan datang sedikit atau sedikit ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar supaya ibadah ini terus berjalan langsung untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ya Tuhan agar supaya pandemi ini lebih berkurang ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan semua kegiatan kami dengan bebas ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ya Tuhan kepada keluarga kami, Papa, Mama, kakak, adik, dan serta yang lain ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan juga rezeki ya Tuhan kepada mereka yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ya Tuhan agar supaya keluarga mereka selalu Engkau lindungi ya Tuhan, dan supaya mereka bisa terus ceria melakukan kegiatan-kegiatan walaupun ada wabah seperti ini ya Tuhan. Tuhan, bungkuslah ya Tuhan semua doa yang kami berikan, yang kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mengerjakan aktivitas ya. Untuk anak TK, aktivitasnya mewarnai dan menempel. Nanti jadinya seperti yang ini. Nah, untuk anak kecil, aktivitasnya itu menarik garis. Ditarik garisnya dari angka 1 sampai 27, ditariknya angka perangkai adik-adik. Nanti jadinya seperti ini. Dan untuk anak tanggung, mencari 6 perbedaan di gambar yang berikut ini. Nah, adik-adik, jangan lupa minta orang tuanya, minta mama, papa, kakak untuk membantu mengerjakan aktivitasnya ya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 257 bait pertama hingga yang kedua. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan ini. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan ini. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan dalam gereja-Mu ya Bapak. Berkatilah juga para majelis yang mengelola persembahan ini agar mereka dapat mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita dari penghujung ibadah. Mari kita kidungkan dari Kidung Ceria 22 bait yang ketiga dan 4. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah melindungi ibadah online ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, berdoa Tuhan, agar firman-Mu yang Kau berikan tadi, agar supaya dapat mereka lakukan firman sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, terimalah doa kami. Ibadah telah selesai. Selamat Selamat hari Minggu.